Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviansyah, NPM 2111 Di sini saya mau eh, mempresentasikan yaitu UAS Bahasa Indonesia, dan di sini saya mau membuat video yaitu soal pertama, jelaskan topik, tema judul, paragraf, dan teknik presentasi dengan NPM Ganjil. Di sini saya NPM Ganjil dan saya mau mempresentasikan yaitu membuat PPT, yaitu tema, judul, dan topik dan judul. Yang pertama-tama yaitu tema. Tema dan topik sangat dibutuhkan dalam pembuatan kerangka tulisan awal sebelum benar-benar menulis, karena tema dan topik sebagai acuan dalam pengambilan data-data untuk dituangkan ke sebuah tulisan. Tema dan topik juga berperan untuk pembatas agar sebuah tulisan tidak melenceng dari apa yang diinginkan dan menghasilkan sebuah kerangka yang diinginkan oleh sang penulis tersebut. Sedangkan judul bisa diartikan sebagai ujung tombak sebuah karangan, karena dengan judul yang menarik, minat pembaca akan menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencoba membaca hasil karya tersebut. Walaupun belum mengetahui secara persis apa isi karangka tersebut, tapi dengan judul yang menarik, maka secara tidak langsung sebuah karangan tersebut seperti menarik orang untuk membaca dan mengetahui apa isi karangka tersebut. Keserasian antar tiga pokok tersebut ini, tema, topik, judul, sangatlah penting untuk mencapai sebuah kerangka atau tulisan yang baik dan benar. Berikutnya, topik adalah berasal dari bahasa Yunani topoi, yang berarti tempat dalam penulisan. Menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Selanjutnya, tema berasal dari bahasa Yunani tin hinai, berarti sesuai yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan oleh penulis melalui karangan. Dalam karangan mengarang, tema adalah pokok pikiran yang mendasarkan karangan yang akan disusun. Dalam tulis menulis, tema adalah pokok bahasa yang akan disusun menjadi tulisan. Tema ini yang akan menentukan arah tulisan, akan tujuan dan penulisan artikel itu. Menentukan tema berarti menentukan apa masalah sebenarnya yang ditulis untuk diuraikan oleh penulis. Berikutnya, sumber tema dapat berupa 1. Pengalaman, 2. Penelitian atau pengamatan, 3. Pendapatan atau keyakinan, 4. Daya khayal atau imajinasi khusus karangan fiksi. Selanjutnya, cara mencari tema dalam sesuatu bacaan. 1. Jika pilihan jawaban berupa kalimat luas, maka tentukan objek yang diinginkan. Pilih kalimat yang paling luas yang membuat objek tersebut, atau pikirkan objek tersebut merupakan bagian atau persempitan dari objek dan lebih luas. 2. Jika pilihan jawaban berupa kalimat sempit atau langsung pada isi bacaan, maka pilih atau kalimat yang dibicarakan dalam setiap paragraf. Berikutnya, definisi judul. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis, bersifat menjelaskan diri dan
yang menarik perhatian dan ada kalanya menentukan wilayah lokasi. Dalam artikel judul sering disebut juga kepala tulisan. Ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat sesuatu artikel yang disebut juga miniatur isi bahasa. Judul hendaknya dibuat dengan ringkasan, padat, dan menarik. Judul artikel diusahakan tidak lebih dari 5 kata, tetapi cukup menggambarkan dan isi bahasan. Selanjutnya, syarat-syarat pembuatan judul. 1. Harus relevan, yaitu harus mempunyai pertalian dengan tema atau dapat ada pertalian dengan beberapa penting dari tema tersebut. 2. Provokatif, yaitu harus menarik dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan tahu dari tiap pembaca terdapat isi buku dan karangan. 3. Harus singkat, yaitu tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tetapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Usahakan judul tidak boleh dari 5 kata. Selanjutnya, judul terbagi menjadi 2, yaitu judul langsung, judul yang erat berkaitannya dengan bagian utama berita sehingga hubungannya dengan baik utama nampak jelas. Judul tak langsung, judul yang tidak langsung hubungannya dengan bagian utama berita, tapi tetap menjiwai seluruh isi karangan atau berita. Selanjutnya, fungsi judul. 1. Merupakan identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis. 2. Temanya menjelaskan diri dan menarik sehingga mengundang orang untuk membacanya atau untuk mempelajari isinya. 3. Merupakan gambar global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkupnya. 4. Relevan dengan isi seluruh naskah, masalah, maksud, dan tujuannya. Dan ini contoh karangan-karangan formal. Dan ini selanjutnya rumus masalah. Dan itu saja yang saya presentasikan. Bila ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.